Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Lidhru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah Allah masih memperjumpakan kita di hari ini yang hari terbaik, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat. Mudah-mudahan ini adalah sebuah keberkahan yang bisa kita raih di pagi ini, keberkahan yang selalu didoakan oleh Rasulullah bagi umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kenikmatan inilah yang harus kita syukuri, kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan utama, yang paling utama yang harus kita syukuri, karena disitulah kita hingga saat ini bisa melaksanakan berbagai ibadah dan juga bisa berbuat baik sebanyak mungkin dan tentu menjalankan sunnah-sunnah dan Nabi kita alaihissalam. Salah satunya adalah di pagi ini kita ngaji bersama guru-guru kita di MKI, dan keistiqamahan kita untuk ngaji mudah-mudahan menjadi bagian dari amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi, inna ahabbal a'malillah admahu wa in qalla. Sahabatku dan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini termasuk umat yang kelak akan berjumpa dengan beliau dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini, sebagaimana biasa di hari Yaumul Jum'ah, di hari yang istimewa, selalu banyak sunnah-sunnah yang selalu kami diingatkan oleh sabda Nabi. Ada surat Al-Kahfi yang memang sunnah dibaca di Yaumul Jum'ah. Kemudian ada juga memperbanyak sholawat pada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina. Dan mudah-mudahan juga sholawat itulah yang juga menjadi kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Dan juga amal sedekah menjadi amal utama juga yang biasa kita lakukan di hari Jumat. Mudah-mudahan di Yaumul, apalagi masih di bulan haram ini, Dzulqa'dah ya, di di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita makin memperbanyak amal. Dan kita masih ingat dengan betapa di kajian yang lalu tentang Yaumul Qiyamah, guru kita Tuan Guru Suparman sudah mengingatkan salah satu nama dari Yaumul Qiyamah itu adalah Yaumun Nadamah, yaitu hari penyesalan. Karena di sana tidak hanya orang kafir yang menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak beriman, bahkan orang baik pun menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi berbuat baik gitu ya. Karena mereka merasakan kenikmatan yang dirasakan dengan bermacam kebaikan yang dirasakannya, dan menyesal kenapa kebaikan itu tidak lebih banyak lagi dilakukan. Dan itulah mari kita memanfaatkan pagi ini salah satunya dengan sedekah fisabilillah untuk mendukung kegiatan dakwah dari MKI. Mudah-mudahan keistiqomahan kita berinfak fisabilillah di tiap pagi menjadi wasilah untuk melakukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali mengaji tentang bagaimana perjalanan kita setelah berakhir di dunia ini, dan sudah banyak dibahas di kajian sebelumnya, dan ini kajian yang ke-10 ya. Alhamdulillah kita sudah melaluinya, kajian kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Al-Imam apa dan inilah yang menjadi sebuah kenikmatan kita bisa mengaji satu kitab At-Tazkirah yang banyak sekali hal-hal penting yang eh, kita pahami bagaimana perjalanan kita sehingga di akhirat kelak. Dan kemarin kita sudah mengenal tentang beberapa nama yang disebutkan oleh Tuan Guru dengan merujuk ke kitab At-Tazkirah ini. Sorry, izin sebentar. Ya,
Baik, tafadhol. Tentang sudah untuk mengingatkan kembali ya tentang bagaimana eh, kita diingatkan dalam kitab At-Tazkirah ini tentang beberapa nama dari Yaumul Qiyamah. Mungkin masih ingat ya, ada disebutkan dengan Yaumul Hisab. Eh, jadi Imam Qurtubi yang menulis kitab At-Tazkirah ini salah satunya menuliskan dalam kitab ini nama-nama lain dari Yaumul Qiyamah. Itu adalah ada Yaumul Hisab, itu hari pembalasan. Tentu kita ingat dengan eh, sebuah perkataan dari apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab nanti di yaumil akhir. Karena itu beratlah hisab di hari akhir itu. Karena tidak ada satupun yang terlewatkan dan bahkan nanti kita akan tunjukkan dengan buku kita, catatan kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi disebutkan Iqra kitabak kafa binafsika al-yauma alaikum hasiba. Jadi Iqra kitabak, maka bacalah kitabmu sendiri ya, kitab catatan amalmu sendiri dan sebutkan dalam firman itu kafa binafsika, cukuplah bagimu alaikal yauma alaikum hasiba. Jadi kita sendiri bisa melihat bagaimana catatan amal yang ada dalam kitab ini ya. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan ke kitab kita, catatan amal kita menjadi amal-amal yang baik dan kemudian Allah menghapus dosa-dosa kita dengan eh, kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita lakukan. Maka itu dari ayat inilah kita harus diingatkan kembali dengan catatan amal kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Salah satunya amal-amal eh, yang selalu kami ajak untuk eh, kita lakukan bersama, tidak hanya kegiatan ngaji ya, tapi juga aplikasi dari ngaji ini adalah salah satunya kita berbagi dengan sesama dan insya Allah di besok hari ya, di tanggal 25 Mei, di hari Sabtu, insya Allah kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan sosial untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, yaitu khitan gratis ya. Dan Alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya kita melakukan satu kegiatan khitan bersama MKI dan silakan jamaah yang bisa hadir untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah juga untuk kebaikan kita karena kita menitipkan semua harta kita untuk kebaikan ini menjadi amal yang mudah-mudahan sebagaimana tadi disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kita disuruh untuk bisa melihat langsung catatan amal kita dan mudah-mudahan setelah kita akan menemukan catatan amal yang baik yang tentu salah satunya mudah-mudahan amal-amal yang biasa kita lakukan dengan rutin melakukan sedekah di tiap pagi misalkan, kemudian juga berbaik amal yang lainnya dan juga tentu ngaji kita di tiap pagi menjadi sebuah catatan amal yang mudah-mudahan bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga yang disebutkan oleh guru kita tentang eh, nama lain dari Yaumul Qiyamah itu adalah Yaumul Jidal ya. Dan itu menarik sekali karena ternyata bahkan tidak hanya kita saling berseteru antara sesama, antara orang tua dengan anaknya, antara anak dengan orang tuanya, antara saudara dengan saudara lainnya, bahkan dengan saudara seperjuangan mungkin dengan kita sesama kita. Karena jidal ini adalah disebutkan dalam Al-Quran pun bahkan kita pun akan berseteru dengan antara ruh dengan jasad kita, saling menyalahkan. Begitu beratnya ujian di hari itu dan mudah-mudahan dengan ngaji ini kita makin kokoh untuk mempersiapkan diri kita bekal yang terbaik kita untuk hari akhir kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan juga bagi kita semua. Kita doakan Tuhan Guru juga dalam keadaan selalu sehat walafiat. Allah selalu memberkahi beliau beserta keluarganya yang sudah sabar mendampingi kita untuk ngaji kitab yang sangat penting ini, kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tafadhal masykur Ustaz untuk memulai kembali lanjutan dari
bagaimana kisah kita di hari akhir itu? Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah yang Allah muliakan, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah muliakan, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Dan tentu ini adalah nikmat yang selalu kita sebut dan kita syukuri. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat sehat ini kita pergunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kekasih kita, imam kita, penuntun kita di dunia dan penuntun kita di akhirat nanti. Dia Rasul yang akan memberikan syafaat untuk kita semua. Semoga dengan mahabbah cinta yang kita miliki untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kelak di akhirat, agar kita semua menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz Khalis? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Darmi, Bunda Nini, Alhamdulillah sehat, Tuan Guru. Bunda Yulia, Bunda Dewi, Bunda Hilda, Bunda Zulfia, Bunda Nendan, Masya Allah, Bunda Dewi, barakallah, semuanya yang Allah mudahkan untuk hadir pada majelis pagi hari ini. Semoga Allah ridai kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah yang akan kita bahas pagi hari ini adalah perkara yang selalu kita berdoa kepada Allah, yang semoga perkara ini dapat kita raih, kita dapatkan nanti di akhirat. Amin. Bahkan setiap pembukaan di majelis apapun, terutama di majelis ilmu, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang selalu kita minta kepada Allah agar kita semua telah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya Bunda Darmi, apakah berharap syafaat Nabi nanti di akhirat? Ya sangat berharap Ustaz itu, ya Allah. Masya Allah. Itu Masya yang Allah, Bunda Dirwana. Alhamdulillah, harap juga Ustaz. Berharap syafaat Nabi nanti di akhirat. Berharap sekali Ustaz. Tentu kita semua sangat berharap. Karena bila mendapatkan syafaat Nabi, insya Allah kita semua akan diberikan keselamatan oleh Allah.
Tapi Amin. kami mengandalkan Amin. ya amal ibadah kita, belum tentu amal ibadah tersebut mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Karena mungkin kualitas amal kita yang tidak sesuai dengan apa yang akan Allah berikan nanti di akhir. Maka perkara yang tentu kita meminta kepada Allah dan terus berharap adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Jadi kajian pagi hari ini kita jadikan sebagai doa kita. Ketika membahas syafaat Nabi, kita berharap apa yang kita bahas ini akan terwujud nanti di akhirat untuk kita semua Amin. mendapatkan syafaat Rasulullah. Di dalam kitab ini disebutkan qala al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar bernama Al-Qadhi Iyad. Beliau ini lahir pada tahun kira-kira 475 Hijriah. 475 Hijriah. Ada yang mengatakan 779. Allah alam. Tapi 400-an. 470-an Hijriah. Beliau mengatakan syafa'atu nabiyina sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah khamsu syafa'at. Syafaat Nabi nanti di akhirat itu ada 5 bentuk syafaat Nabi. Ada 5 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat artinya ya tentu sudah kita bahas ketika mentadaburi ayat kursi ya, di kajian tadabbur Al-Quran kita sudah membahas tentang syafaat Nabi. Ya. Syafaat adalah pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mampu dan bisa memberikan pertolongan kepada siapa saja nanti di akhirat kecuali atas izin Allah. Jadi sebenarnya syafaat itu adalah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, hanya saja lewat wasilah perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 2 syarat. Yang pertama adalah izin Allah dan Allah redha terhadap orang-orang yang menerima syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jenis syafaat pertama adalah syafa'ah al-ammah. Syafa'atul ammah. Syafaat yang bersifat umum. Nah, jadi di akhirat nanti ada syafaat Nabi yang bersifat umum. Umum maknanya apa? Bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang beriman yang mendapatkan syafaat Nabi. Ternyata syafaat Nabi juga dinikmati ya oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir juga mendapatkan faidah daripada syafaat. Kapan syafaat tersebut? Ya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan itu sudah kita bahas juga, yang terkait keadaan manusia, seluruh manusia di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, berkumpul di satu tempat yang mereka kemudian mengharapkan agar segera diproses amal ibadah, atau seluruh manusia ingin meninggalkan tempat tersebut.
Bahkan saking berat dan sulitnya kondisi di padang mahsyar, sampai ada yang mengucapkan kalau memang harus masuk neraka, ya masuk neraka. Padahal siksa neraka lebih berat, lebih pedih, lebih sulit dibandingkan keadaan di padang mahsyar. Namun ini sebagai gambaran bahwa kondisi di padang mahsyar sangat sulit, sehingga nampak keputusasaan. Manusia ada yang berputus asa, sehingga mengatakan kalau memang harus masuk neraka, masuk neraka. Yang penting pindah, ya selesai di tempat ini. Nah, disitulah kemudian dalam kesulitan, kegentingan, dan kesukaran itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk seluruh manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang menceritakan bahwa di hari itu manusia dalam kesulitan, kemudian mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Minta kepada Rabbmu agar segera, ya, kita dihitung amal-amal kita, agar perkara mahsyar ini selesai. Nabi Adam angkat tangan. Adam bilang, coba datang ke Nuh. Mereka datang ke Nuh alaihissalam, Nabi yang Allah muliakan. Ucapan Nabi Nuh sama, bahwa Nabi Nuh angkat tangan. Datanglah kalian kepada Ibrahim, minta bantuan kepada Ibrahim. Mereka datang kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ya, minta agar segera diselesaikan urusan mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim angkat tangan, coba datang kepada Musa. Dia kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Datang kepada Nabi Musa. Berbondong-bondong manusia datang. Wahai Musa, mintalah kepada Rabbmu agar urusan mahsyar ini segera diselesaikan. Nabi Musa angkat tangan. Kalian coba datang kepada Isa. Manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa, minta agar berdoa kepada Allah diselesaikan urusan mahsyar. Nabi Isa angkat tangan. Kata Nabi Isa, coba kalian datang kepada Nabi terakhir, ya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu manusia terdahulu dan manusia yang akan datang. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, datang kepada Muhammad. Nah, disitulah kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa meminta kepada Allah urusan mahsyar segera diselesaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud, ya, meminta kepada Allah agar dimulai perhitungan, agar disegerakan hisab. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai disegerakan hisab. Dan ini merupakan syafaat umum, ya, syafaatul ammah, syafaat al-ammah, bahwa orang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun mendapatkan faidah daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jenis syafaat yang pertama. Jenis syafaat yang kedua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau agar idkhalu qaumi al-jannah bighairi hisab, agar orang-orang yang masuk surga segera masuk surga tanpa dihisab amal-amalnya. Idkhalu qaumin, ya, al-jannata bighairi hisab. Syafaat Nabi kepada sekelompok umat beliau, sekelompok, bukan semuanya, sebagian saja. Yang mana kelompok umat Nabi ini disyafaat oleh Nabi. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga tanpa engkau hitung amal-amal. Lembaran amal tutup, nggak usah dihitung, ya, nggak usah dikalkulasi. Ini dosanya, ini kebaikannya, kemudian
apakah dibarter, ya, dihitung sebagai Compare. Hah? Compare. Ya, ternyata tanpa itu. Nggak usah dihitung, ini amal buruknya, kemudian ini amal baiknya. Amal baiknya untuk membayar, ya, amal buruk. Sisanya apakah layak masuk surga atau tidak? Tanpa itu. Masya Allah. Masuk surga Tanpa tanpa hisab. Hisab artinya apa? Hitungan. perhitungan. Ya. Jadi ada orang-orang yang akan disyafaat oleh Nabi langsung lewat jalan khusus. Bukan VIP lagi. Ya, di atas VVIP. VVIP. Masuk Masya surga. Allah. Di antaranya adalah semoga nama saya ada di situ. Amin. Dan semua yang hadir di Habis juga ada. hari ini membahas syafaat, Kita saya semua deh. katakan tadi, semoga tertulis di situ. Ada nama-nama. Amin. Karena memang ini ada yang orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi. Dan setiap orang ini nanti umpama termaktub di situ nama saya. Dalam sebuah hadis yang lain, nanti orang ini yang sudah termaktub namanya atas takdir Allah masuk surga tanpa hisab juga bisa mensyafaat orang lain. Tentu syaratnya, tetap syaratnya. Izin Allah dan Allah redha. Bahkan setiap pribadi yang mendapatkan syafaat spesial ini adalah spesial, syafaat yang paling spesial. Bisa membawa 70 orang untuk dia syafaat. Alhamdulillah. Termasuk deh. 70, Allah. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain lebih dari itu. Subhanallah. Kalau kita dapat masuk golongan spesial itu, Masya Allah. Boleh nggak berharap? Ya berharap boleh. Justru kalau minta sama Allah yang terbaik, jangan minta yang ecek-ecek. Jangan minta yang kecil, minta yang besar. Ya. Namun tentu permintaan kita ini harus selaras dengan amal ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya berharap, tapi tanpa amal. Kalau ada orang yang berharap tanpa amal, dalam bahasa Arab disebut dengan amani. Ya. Aman. Omong kosong. Omon-omon. Harapan, omon-omon. Harapan yang tidak mungkin tercapai. Gitu. Tapi kalau ada orang yang berharap, kemudian dia berusaha untuk merealisasikan harapan itu lewat bukti karya, ya, amal ibadah, maka dalam bahasa Arab disebut dengan tafaul. Ya, beda tafaul dengan amani. Tafaul itu berharap, tapi bukan hanya sekedar harapan, ya, dengan amal nyata. Masya Allah. Barakallah, semoga nanti bisa mensyafaat seluruh keluarga insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi syafaat Nabi SAW kepada sekelompok kaum mereka yang masuk surga tanpa hisab. Namun dalam sebuah hadis ada kriteria ini. Ada kriteria orang-orang yang telah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihitung amal-amalnya. Pertama, disebutkan dalam sebuah hadis, mereka adalah humul ladzi la yatatayyarun. Mereka ini nggak punya keyakinan tatayur. Ya. Apa itu tatayur? Tatayur adalah orang yang berkeyakinan adanya hari naas atau tempat naas. Atau menghubungkan sesuatu dalam agama
dengan kenaasan yang tidak ada hubungannya. Wah, ini hari Rabu nih, nggak boleh bepergian di hari Rabu bersama suami istri. Ada perkara begitu. Nggak boleh keluar rumah menuju tempat yang jauh gitu ya, musafir bersama keluarga. Nggak ada ajaran dalam agama seperti itu. Oh, ini hari naas. Oh, ini tempat naas. Oh, ini adalah keyakinan nenek moyang. Bahwa kalau kita bangun rumah, nggak boleh menghadap sini nih. Ada arah tertentu yang nggak boleh menurut keyakinan. Kenapa? Karena kalau hadap arah tersebut, rezekinya seret. Iya. Ya kalau nggak pernah kerja ya rezekinya seret. Betul nggak? Nah, itu saya kasih contoh tatayur. Dan banyak yang serupa dengan itu. Nah, kalau ada orang berkeyakinan seperti itu, ini sudah orang di blacklist. Nggak akan masuk ke golongan itu. Jadi jangan berharap. Ya mungkin nanti dapat yang lain. Tapi kalau golongan yang pertama tadi, ya golongan yang ini nih, masuk surga tanpa hisab, udah jangan berharap deh. Maka, kalau kita mengharapkan syafaat tersebut, masuk surga tanpa hisab, bebaskan diri kita dari keyakinan tersebut. Ya, nggak ada hari naas, nggak ada lantai naas. Ya, lift itu biasanya nggak ada tingkat keberapa tuh? 13. 13. Nah, kenapa? Allah alam nggak tahu. Itu nggak ada dalam Islam. Itu contoh ya. Jadi jauhkan diri kita dari keyakinan seperti itu. Tidak tatayur, wala yastarqun. Mereka tidak meminta rukyah yang syirik, yang mengurangi tawakal kepada Allah. Minta rukyah boleh, itu kajian rukyah. Tapi tidak boleh rukyah yang mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau rukyah kesyirikan. Kemudian mereka tidak menempelkan sesuatu, ya besi ditempelkan di tubuh dengan niat agar terhindar dari penyakit. Dulu ada keyakinan begitu. Di agama-agama lain, ya keyakinan lain juga ada. Dipanaskan besi dengan besi yang bentuknya seperti bintang. Itu besi dipanaskan, simbol bintang ditempelkan di tubuh. Nah, kalau ada simbol itu, setan takut. Nah, itu nggak boleh. Itu disebut dengan kai. Ya, memberikan simbol lewat besi. Jadi ada orang. Nah, termasuk sekarang apa? Tato. Ya, kalau dulu kai itu sebesi. Kalau ada orang bertato, ya, dia bertato, kalau simbolnya ular, nah itu akan takut makhluk-makhluk gaib. Itu sama, ya. Belum masalah tatonya, ini bahas simbol, ya. Makanya kalau ada orang yang memakai simbol memanaskan besi dengan simbol tertentu kemudian ditempelkan baik di lengan, ya di tubuh, ketika dipanaskan tuh besi ditempel di tubuhnya, berbekas tuh besi, simbol bintang, simbol bulan, simbol binatang, ya, simbol kalajengking. Kemudian dia berkeyakinan bahwa dengan adanya simbol itu akan terhindar dari makhluk-makhluk gaib. Ini juga disebut dengan kait, ya. Dan pendapat yang lain adalah berobat dengan besi. Ada orang yang berobat dengan besi, dia sakit, dan berobat dengan disulut oleh besi yang panas. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa ini adalah pengobatan yang makruh. Kalau masih ada solusi yang lain, maka carilah solusi pengobatan yang lain, tidak menggunakan kai. Kecuali kalau memang suatu tuntutan, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita bebaskan diri kita dari 4 perkara ini, maka insya Allah semoga itu kita masuk ke golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi tanpa hisab. Amin. Amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita jelaskan tadi ciri-cirinya, karena memang pembahasan kita hari ini adalah tentang syafaat. Ya.
Jadi jenis syafaat kedua adalah syafaat Nabi SAW kepada kelompok umatnya yang masuk surga tanpa dihitung amal-amalnya. Kemudian jenis syafaat ketiga Rasulullah SAW adalah fi qaumin min ummatihi ya istaujabu an-nar bidunubihim wa yashfa'u fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man syaa yashfa' fa yadkhuluna al-jannah. Syafaat ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok umatnya, yang mana umat Nabi ini sudah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lagi gemeteran. Wah, mau dilempar ke dalam neraka. Ya. Sekelompok kaum sudah masuk surga tanpa hisab. Dikumpulkan, ini umat Nabi. Ini umat Nabi nanti akan masuk surga. Tapi harus transit dulu. Transitnya di mana? Di neraka. Ini sekelompok orang nih, masukkan ke neraka. Nabi nggak tega melihat umatnya yang nanti masuk surga tapi harus masuk neraka dulu. Ya berat neraka. Nabi kemudian minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, kasihanilah, ya kasihanilah umatku ini, karena sudah dihitung. Kalau tadi yang kedua itu tanpa dihitung amalnya masuk surga, ya langsung jalan tol tanpa hambatan masuk surga. Yang ini dihitung dulu amalnya. Ya Allah, ingat di padang mahsyar bagaimana sulit, berat, kemudian dihitung amalnya. Setelah semua dihitung amalnya, ternyata amalnya tidak mampu untuk memasukkan dia ke dalam surga, kecuali harus diazab dulu. Masuk neraka dulu. Dikumpulkan ini manusia. Di mana di kerangkengnya? Allahu a'lam, ya Allah. Dikumpulkan di satu tempat. Udah distempel tuh. Nah, ini stempel nih, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, masuk neraka dulu. Allah. Udah bawa tiket semua. Coba bayangkan Bunda bawa tiket. Tiket masuk neraka dulu. Ya. Berapa jumlah kaum ini? Allahu a'lam bisawab. Ketika disebut kaum berarti kelompok ini kelompok besar. Ya, banyak jumlahnya. Apakah jutaan? Allahu a'lam. Berapa juta? Allahu a'lam. Itu dari golongan umat Nabi, bukan umat terdahulu, umat Nabi. Disitulah kemudian Nabi sangat kasihan, sebagaimana beliau di dunia juga terhadap umat Nabi. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Nabi itu hatinya dipenuhi dengan kasih sayang. Kasihan melihat umatnya akan masuk neraka. Allah alam, nggak tahu di situ ada nama siapa. Apakah ada nama Ustaz Khalis di situ? Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Ada. Ya, tapi kan takut, bisa mengerikan, harus masuk neraka dulu. Jangan. Betulkah Bunda Fina? Iya Ustaz. Ya Allah. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Kita semua masuk surga tanpa hisab insyaallah. Nabi kemudian minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa orang-orang ini. Tidak perlu dibalas ya Allah. Fa yashfa'u fihim. Kemudian Nabi memberikan syafaat kepada mereka. Sya'a yashfa'. Siapa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ini orang yang harus masuk neraka dulu. Ya. Akan masuk surga, tapi masuk neraka. Siapa dikehendaki oleh Nabi? Ya, dilihat. Siapa yang banyak selawatnya kepada Nabi, berhaklah dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu dicari, oh ini orangnya. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Nabi dan siapa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jenis syafaat yang ketiga. Ya. Kemudian syafaat yang keempat. Fi man dakhala an-nar minal mudhnibin fayakhruju bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ghairihi minal anbiya wal malaikah wa ikhwanihim minal mu'minin. Baik. Ada jenis syafaat Nabi yang keberapa? Yang Empat. keempat. Syafaat Nabi untuk penduduk neraka. Tadi kan Nabi sudah minta nih agar yang masuk neraka nggak perlu masuk neraka, nggak usah Itu. nggak usah diazab. Tapi tentulah proses kan, proses hisab. Ya. Hisab dulu, lama tuh hisab. Ya. Seberat-beratnya kesulitan di dunia, seringan-ringannya proses hisab di akhir. Jadi berat proses hisab juga. Jadi udah melalui proses yang sangat melelahkan. Dihisab, kemudian disyafaat oleh Nabi masuk surga. Ini ada orang yang sudah dihisab, kemudian ingin disyafaat tapi tidak diridhai oleh Allah. Enggak, nama orang ini enggak usah disyafaat. Pokoknya harus masuk neraka, masuk cemplung ke neraka dulu. Ya Allah, berapa hari? Allahu a'lam. Berapa bulan? Berapa tahun? Na'udzubillah min dzalik. Setelah dia masuk neraka, Nabi juga melihat umatnya di neraka. Ya, Nabi melihat umatnya di neraka. Wabil mu'minina raufur rahim. Beliau orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih sayang. Enggak tega melihat umatnya yang teriak di dalam neraka. Ya, meraung-raung, teriak, minta kepada Allah agar diselamatkan, dikeluarkan, dibebaskan dari siksa api neraka. Nabi lihat itu. Ya. Berarti ini udah prosesnya kan, subhanallah. Ini enggak cepat gitu ya. Antara satu fase dengan fase berikutnya. Satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Ini bukan cepat. Ini kan kita menjelaskannya yang akan terjadi. Ada orang yang sudah masuk surga tanpa hisab itu mungkin udah ribuan tahun dia masuk surga. Dibandingkan dengan orang yang akan mendapat syafaat ini, orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang sudah masuk surga, masuk neraka, kemudian terus nikmat dan azab. Sudah selesai semuanya. Nabi kemudian minta kepada Allah, ya Rabb, itu umatku sudah masuk neraka, apakah 1 bulan, apakah 1 tahun, Allahu a'lam. Tapi Nabi minta kepada Allah agar keluarkan dari neraka. Yang mestinya dia harus di neraka 1 tahun. Ya, ini kita sebutkan ya, waktu memudahkan untuk memahami. Yang mungkin akan disiksa di neraka 1 tahun. Tidak lihat enggak tega, harus 1 tahun di situ. Ya Allah, sudah berjalan 1 minggu ya Allah. Kasihan ya Allah. Berikan ya Allah kepadaku izin agar aku mensyafaat dia. Yang mestinya 1 tahun dikurangi masa siksanya. Berikan remisi. Ya Allah, ternyata di akhirat juga ada tuh Remisi. ya. Dikurangi masa tahanannya di dalam neraka. Penyebabnya apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi. Kalau Allah redha, ya udah berapa lama dia di neraka? Sudah satu bulan ya Rabb. Dilihat mestinya berapa lama? 1 tahun. Diizinkan, ya udah syafaat. Berapa yang engkau ingin syafaat wahai Muhammad? Disebut. Sekian ya Allah. Silahkan ambil. Silahkan syafaat. Berapa jumlah umatmu yang kau ingin syafaat? Dari golongan ahlun nar agar masuk surga. Ya Rabb. Begitu besar pertolongan Nabi nanti di akhirat. Ya. Bagi siapa yang mendapatkan pertolongan ini, ingat, yang berhak adalah ahlu tauhid. Siapa? Ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang berhak, bukan yang lain. Walaupun nanti dia akan masuk neraka, ahlu tauhid itu akan mendapatkan syafaat Nabi.
Ada yang sudah satu tahun. Ini saya sebut bilangan waktu agar kita paham. Sudah 1 tahun ingin disapa oleh Nabi, tapi Allah belum redha, belum, biarkan dia nambah 1 hari lagi. Contoh. Tapi akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila Allah izinkan dan Allah redha. Ya Rabb. Jadi tidak semua orang mendapatkan spesial dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ingin disyafaat, umpamanya dia sudah 1 tahun dalam neraka, tapi Allah belum izinkan, Allah belum redha. Enggak. Ya. Ini syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para pendosa minal mudzibin yang mereka masuk ke dalam neraka. Fayakhruju minha, kemudian mereka keluar dari, ya, fayakhruju, maka orang tersebut ya, yang Allah redai menerima syafaat Nabi, fayakhruju, maka dia keluar dari neraka bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaatnya Nabi ini berkahnya. Kalau kita katakan salah satu penyebab mendapatkan syafaat Nabi itu adalah cinta, maka disinilah ada keberkahan cinta, keberkahan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafaat Nabi kepada orang-orang yang berdosa agar mereka keluar dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa ghairihi minal anbiya, dan syafaat ini juga berlaku untuk para nabi selain Nabi Muhammad. Jadi para nabi yang lain nanti diberikan oleh Allah kepada nabi tersebut untuk mensyafaat umatnya. Ini berlaku untuk nabi yang lain. Subhanallah. Dari sini kita paham ya, bahwa umat Nabi Muhammad ini betul-betul mujur menjadi umat Nabi dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi yang masuk surga ada di antara mereka tanpa hisab. Sehingga para ulama menjelaskan berarti umat yang lain itu tidak mendapatkan keistimewaan ini. Ya. Jadi bersyukur kita semua, Ustaz Khalis, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka syukur kita ya raih ini, ya, kesempatan untuk menjadi golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, yang tidak didapatkan, tidak diraih oleh umat-umat yang lain. Adapun syafaat para nabi bagi kaumnya yang masuk neraka agar Allah bebaskan, dia masuk surga, agar masuk surga, ya, maka berlaku pada nabi yang lain. Berarti semua umat nabi-nabi terdahulu nanti akan melewati proses yang namanya hisab. Kalau hisab, ya ada yang masuk surga tanpa dia masuk neraka, tapi akan melalui proses itu. Hisab amal-amal. Wa ikhwanihim minal mu'minin. Nah, syafaat jenis ini yaitu mensyafaat orang yang masuk neraka agar dikeluarkan oleh Allah dari neraka supaya masuk surga, itu juga berlaku kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad dan berlaku kepada orang-orang beriman. Makanya kemudian ada syafaat anak ke orang tua, syafaat teman ke temannya. Berlaku tuh. Makanya syafaat kita nanti agar orang, ya Allah, saya mensyafaat ibu saya agar masuk surga tanpa hisab, bisa nggak? Bisa. nggak? Bisa. Nggak bisa. Hah? Tidak bisa. Nggak bisa. Karena syafaat itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Oh. Nggak bisa seorang anak ibu minta, ya Allah saya ingin mensyafaat ibuku agar dia masuk surga tanpa dihitung amalnya, nggak bisa. Ya kalau bisa mungkin bukan buat ibunya, bukan buat ayahnya, buat dirinya. Karena orang lainnya berpikir lagi tentang ayah dan ibunya. Kalau itu bisa dia lakukan, mungkin untuk dia. Gitu. Itu spesial untuk Nabi. Yang berlaku untuk manusia umum adalah syafaat, ya. Ada orang mensyafaat orang tuanya, ya. Itu di dalam neraka, kemudian disyafaat agar dia dibebaskan. Ya. Dibebaskan
agar masuk surga. Ya, dia ini masuk neraka dan ada ayat anaknya. Dan ini disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang anak yang mensyafaat orang tuanya. Ya, orang tuanya masuk neraka dan disyafaat oleh anaknya. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga disebutkan ada seorang sahabat yang mensyafaat sahabatnya. Sahabatnya masuk neraka, kemudian disyafaat oleh sahabatnya, dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Nanti bisa dicek ya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 101. Nah, itu ada orang-orang yang ahlun nar yang masuk surga karena syafaat sadiq, teman yang hamim, ya sadiq yang hamim, teman yang baik. Gitu. Makanya penting kemudian memperbanyak sahabat kawan, ya sahabat kawan yang baik, yang soleh di dunia, insya Allah. Dan untuk mendapatkan sahabat kawan yang baik itu ada di Majelis Keluarga Indonesia, insya Allah. Insyaallah. Di antaranya ada Bunda Darmi, insya Allah. Ya. Amin. Bunda Amin, Darmi amin. yang disyafaat oleh Ustaz Khalis nanti, insya Allah. Amin. Masya Allah, amin. Mana lupa namanya siapa? Tadi anaknya Bunda Dina, Bunda Dia. Iya. Hmm. Kemudian al-khamisah, ya, jadi syafaat yang kelima, ya. Kelima adalah fi ziyadatil darajat fil jannah li ahliha, ada syafaat agar seseorang diangkat derajatnya di surga. Masya Allah. Yang tadinya surganya levelnya level Udah. biasa gitu ya. Padahal Tiga. surga nggak ada level biasa. Ini sebagai contoh saja, bahasa agar kita paham. Level biasa. Kemudian anaknya di level yang lebih tinggi. Anaknya melihat orang tuanya di level lebih bawah, dia minta kepada Allah agar diangkat derajat surga orang tuanya. Dan Allah kabulkan, Allah izinkan. Dan ini Allah sebutkan, Nabi sebutkan ya, bahwa ada seorang laki-laki diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki ini berkata, "Anna hadza?" Kenapa nih level saya dinaikkan ke surga yang lebih istimewa, yang nikmatnya lebih tinggi? Kenapa? Maka malaikat mengatakan, "Listighfari waladika laka." Ini karena permintaan anakmu, ya, hanya diangkat derajat surga orang tua. Begitu sebaliknya nanti. Syafaat orang tua mungkin ada anggota keluarga, anaknya, saudaranya, yang derajat surganya lebih rendah dan diangkat derajat surganya karena permintaan orang tua. Ya, maka siapkan anak-anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh, sehingga nanti bisa saling mensyafaat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, syafaat yang keenam ya adalah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, qultu, aku mengatakan, syafaat yang keenam adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus untuk pamannya. Syafaat Nabi untuk pamannya, yaitu Abu Talib, agar Allah ringankan azabnya. Tapi seringan-ringannya azab di akhirat nanti, azab neraka, ya, lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan, siksaan, kepedihan di dunia. Ya, tapi ini disebutkan dalam kitab ini, bentuk syafaat Nabi yang keenam adalah syafaat Nabi khusus kepada paman beliau. Ya, tentunya kita berharap jemaah sekalian Allah muliakan, kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke golongan yang mana? Golongan yang syafaat kedua tadi. Ada kaum sekelompok manusia umat Nabi, silahkan masuk surga. Mana catatan amalnya? Nggak usah dihitung. Pokoknya masuk surga langsung. Ya, jalur khusus tanpa dihitung amal-amalnya. Semoga itu adalah kita semua bagian dari kaum tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin Silakan. ya rabbal alamin.
Insyaallah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Eh, Mudah-mudahan tadi sebagaimana doa dari Tuan Guru ya, mudah-mudahan kita termasuk Izin satu kali sebentar. orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi dan termasuk golongan yang kedua yaitu masuk surga tanpa hisab. Tentu sebuah kenikmatan yang paling agung karena kita tidak perlu lagi berhadapan dengan sebuah pengadilan yaumul hisab yang akan menilai berapa banyak amal kebaikan kita dan juga berapa banyak amal keburukan kita karena Allah sudah hapuskan melalui syafaat dari nabinya yang mulia eh, alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah ini menjadi sebuah wasilah bagi kita dengan ngaji apalagi di Yaumul Jum'ah ini tentang bagaimana syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah sesuai juga dengan pertanyaan Pak Usyairi ya, insya Allah nanti pertanyaan Rabah akan juga dijelaskan oleh Tuan Guru tentang amalan apa saja yang eh, agar kita berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang kita inginkan adalah syafaat yang kedua tadi yaitu ya, syafaat kita tidak yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga tentu syafaat-syafaat yang diberi jangan untuk kita adalah kita bisa memberikan syafaat kepada sekeluarga kita, anak kita, orang tua kita, gitu ya, kerabat kita dan juga mungkin sahabat-sahabat kita yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan syafaat yang eh, akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ahlul jannah ini eh, menjadi satu kebaikan untuk kita dan inilah menjadi dorongan juga untuk kita, motivasi kita untuk memperbanyak sahabat-sahabat orang-orang soleh dan tentu juga dalam mendidik anak menjadi berpacu juga untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh. Tentu hanya Allah yang membuat anak-anak kita soleh, tapi ada wasilah ikhtiar kita untuk menjadikan mereka dengan eh, didikan kita, dengan nasihat-nasihat kita, dan membuat lingkungan mereka menjadi lingkungan yang terbaik sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah dan itulah andalan kita ya. Selain dari Nabi kita Rasulullah SAW, tentunya kita harus memperbanyak pintu bagaimana syafaat itu ada dalam untuk diri kita karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita nanti di akhirat kelak, apakah menjadi orang-orang yang celaka ataupun sebaliknya menjadi orang-orang yang bahagia. Karena itulah mumpung masih ada di dunia, mari kita siapkan bagaimana cara untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Alaihissalam, syafaat dari orang tua kita, syafaat dari orang-orang soleh kita, dan juga syafaat dari sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh ini. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Abah Husairi ini tentang bagaimana kita mendapatkan amalan apa yang bisa kita agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW. Tentu syafaat yang paling penting adalah syafaat kita masuk surga tanpa hisab tadi saja. Ya. Baik, barakallah. Tentu kita pahami makna syafaat. Ya, pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita dapat memahami bahwa tidaklah kita akan mendapatkan pertolongan, bantuan dari siapapun kecuali ada sebab-sebabnya. Hukum kausalitas lah, sebab akibat. Ya. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, maka insya Allah kebaikan pula kita dapatkan dari orang tersebut. Nah, ini ya, tentunya ini suatu hukum yang umum. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, maka mudahkan urusan orang lain. Bila kita ingin dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain. Begitu juga kaitannya dengan syafaat. Bila mana kita mengharapkan pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita berikan hak-hak daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hak yang paling utama adalah ittiba, mengikuti beliau. Ini ittiba secara umum. Dan turunannya bentuk ittiba kita adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian terutama di antara sunnah kaitannya dengan hari Jumat, memperbanyak
salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertama syaratnya adalah ittiba, ikuti Nabi. Atas dasar ittiba, mengikuti perintah beliau, kemudian di antaranya adalah memperbanyak selawat kepada Nabi. Maka wajabat syafaati yaumil qiyamah. Orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi di atas dasar tadi ittiba, mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, menjauhi larangan Allah, menghindari larangan Rasul, dan memperbanyak selawat, maka insya Allah berhak orang tersebut mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat ringan nih kalau kita lihat turunan tadi mendapatkan syafaat itu adalah hiasi, ya, perbanyak lisan kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan hanya sekadar salawat, ya, tapi salawat kepada Nabi yang didasari dengan cinta. Cinta atas dasar ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhak seseorang yang memperbanyak selawat kepada Nabi, ya, tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, seperti ibadah sholat, ibadah-ibadah yang wajib dia lalaikan, dan dia memperbanyak selawat. Ini tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena tidak ittiba, tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang mudah ya untuk kita lakukan. Ya, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan yang lain. Barakallah. Ada pertanyaan dari Bunda Nadia ya. Hmm. Afan, saat salah satu syafaat Rasul diberikan kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, bagaimana dengan wanita, Tuan Guru? Setahu saya mungkin yang dimaksud adalah itu yang hadis 7 golongan itu, Ustaz ya. Itu mungkin bukan kategori syafaat, tapi lebih ke ketika ada di padang mahsyar ya, kalau nggak salah, Ustaz ya. Yang 70.000. Bukan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Yang tidak naungan. Dan salah satunya kan cirinya adalah orang yang rajulun mu'allaqun bil masajid ya. Ya, Seseorang qalbuhum laki yang mu'allaqun bil masajid. Nah, ini Ya. mungkin bukan bagian dari syafaat kalau itu, Ustaz ya. Disebut dalam hadis itu adalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah secara spesial, ya. Ya. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Artinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan, terutama ibadah salat fardu selalu dilakukan dengan kontinu, istiqamah, berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mungkin lanjutannya bagaimana dengan wanita nih, Ustaz? Karena wanita tidak berjamaah di masjid, apakah bisa masuk kategori dari 7 golongan tadi yang mu'allaqun bil masajid ini seperti apa, Ustaz? Ya. Dzalika fadlullah liman yasha. Jadi memang itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan bagi laki-laki lewat jalan itu. Namun memang jalan menuju Roma itu tidak satu, ya kan, banyak jalan menuju surganya Allah. Bunda Darmi. Ya, banyak jalan menuju mana? Menuju Roma atau menuju Makkah? Menuju surga, insya Allah. Ya, banyak jalan menuju surga itu. Jadi ada yang memang dispesialkan untuk perempuan, ada yang dispesialkan untuk laki-laki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan, dia sholat 5 waktu, ya, kemudian dia menjaga ibadah puasa Ramadannya dan taat kepada lakinya, ya, suaminya, ya udah, nanti nih pintu surga, nih kuncinya, mau masuk lewat mana aja. Itu nggak dikasih pada laki-laki. Enak banget laki-laki gitu. Itu ternyata yang diberikan keistimewaan untuk perempuan. Yang penting
jaga sholat fardunya, usahakan tempat waktu, laksanakan dengan penuh kekhusyuan. Kedua, di bulan Ramadan, puasa ya puasa, ya. Jangan hanya sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, tapi merepet kemana-mana gitu. Ya Bunda Darmi. Kalau puasa ibadah puasa Ramadannya benar, bagus, kemudian taat, mana para suami ini? Ya, benar-benar ini senjata para suami ini hadis. Taat sama suami, ya. Nanti dikasih kunci surga. Nih mau lewat mana nih? Silahkan pilih. Gitu. Jadi itu fadlullah, kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan khusus untuk perempuan. Ya. Izin Nanti Ustaz, para suami, para istri gimana? izin, izin Terus Ustaz, suami izin. mana Ustaz? Silakan. Silakan Ustaz Selo. Dalil ini mesti dipahami untuk yang bergender perempuan asli. Nanti yang namanya Lucinta siapa itu bisa ngeklaim itu. Kan saya juga istri Ustaz. Saya berhak dong dapat kunci surga. Selesai itu. Nah, itu nanti ada hukum khusus itu. Nah, Ada orang yang terhalang masuk surga justru disebabkan karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ubah takdir. Ya, jadi ini khusus untuk Bunda Nirwana, Bunda Darmi, Bunda Vina, Bunda Diah, ya. Semoga Ya. Ustaz, ini saya nggak punya orang nih yang harus saya taati. Umpama, kita nggak di situ sih. Nah, Iya. ya kalau kan? yang Ya, gimana? Hah? Taat. Saya mau Silakan tanya biar apa tidak nih? ini ada Nah, ingin. soalnya nggak ada nih. Berarti ini hadis ya memotivasi untuk tidak jomblo, tidak sendirian. Ya. Tapi tentunya banyak jalan menuju surga. Ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya, kemudian dia merawat anaknya. Dia besarkan dengan penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab. Nanti anaknya yang akan bersyafaat dia masuk surga. Nah, itu spesial lagi. Ya, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu. Jadi, bagaimana dengan perempuan? Perempuan sudah diatur hukum-hukumnya bahwa tentu la tamna'u ima Allah masajid Allah, kaitannya tadi dengan masjid. Jangan larang, jangan halangi para muslimah ingin sholat di masjid selama tidak ada fitnah. Ya, silakan datang ke masjid, sholat di masjid untuk mendapatkan keberkahan. Tapi rumah-rumah mereka adalah tempat terbaik untuk mereka beribadah, ya, ibadah sholat. Jadi boleh ke masjid, boleh di rumah, boleh dapat keberkahannya. Apa kata Bunda Yani, itu jomblo itu pilihan yang penting, happy bisa. Coba lanjutkan baca Ustaz Hodis. Baik nih, dari Bunda lanjutan Yani. dengan dari Bunda Nadia dulu sebelum Bunda Yani. Oh, Ini ya. tadi kan soal suami yang wajib ditaati dan menjadi sebuah pintu surga bagi para istri. Tapi selama tidak melenceng dari agama, tentu saja kan apa kata suami. Jadi suami yang seperti apa yang wajib ditaati itu gitu ya. Ya, suami seperti saya siapa? Baik, saya kasih contoh. Suami seperti saya. Suami seperti Ustaz Khalis. Suami seperti Pak Selo. Siapa lagi? Suami seperti Pak Haji Syairi. Taat selama tidak perintahnya kepada maksiat. Mama, beliin itu dong depan. Oh iya, suami saya kan. Udah taat aja. Jangan bilang, enak aja. Udah, jangan lihat dianya. Dia mah mungkin seperti itu. Enggak umpama. Suami kok begini. Udah, jalinin aja. Karena itu tidak maksiat. Dapatkan raih keberkahan, taat aja. Karena itu perintahnya. Ya. Kecuali kalau memerintahkan kepada maksiat, jangan taat. Nah, kepada suami yang fasik saja, suami yang fasik, dia memerintahkan kita perkara yang mubah. Tolong ambilkan ini, tolong berikan ini, itu kan perkara mubah. Taati saja, itu dapat keberkahan ketaatan. Apalagi yang soleh.
Apalagi yang soleh. Yo, dalilnya mana? Dalilnya mana? Asia. Asia itu suaminya siapa? Fir'aun. Ya. Dia taat kepada Fir'aun dalam apa? Perkara-perkara yang mubah. Tapi ketika dia untuk berbuat syirik, menduakan Allah, dia diam-diam nggak mau. Ya. Jadi suami seperti apa? Semua suami selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya. Kalau dia perintahkan kita pada perkara yang mubah, kita dapat pahalanya. Ya, karena taat terhadap suami dalam perkara mubah tadi. Ya. Tapi dia zalim, Ustaz, dia banyak merintah. Nah, nanti urusan lain itu, kezaliman bagi dia. Ya. Kita boleh punya hak untuk tidak dizalimi, ya. Ya. Tapi nggak boleh berdalil bahwa nggak layak dia saya taati, sehingga perintah yang sepele, yang mudah untuk kita lakukan dan kita nggak taat. Iya. Ya. Tetap dapat keberkahan ketaatan seperti Asia taat kepada Fir'aun. Ya. Begitu ya. Ya, begitu ya. Dan saya yakin para suami, para bunda ini adalah laki-laki yang saleh. Yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, dia belum soleh, doakan. Ya. Doakan dia menjadi orang soleh. Ustaz sudah capek, doakan terus. Udah sudah capek, doanya lain dong. Ya Allah, kalau memang dia nggak soleh, datangkan yang soleh aja. Boleh nggak? Ya. Emang bisa ya? Ya. Boleh kata atau dia. tidak, doakan soleh. Gitu. Agar datang yang lain, maksudnya sifatnya yang lain. Tadi sifatnya buruk, Allah ganti dengan sifat baik. Begitu. Ya. Bukan diganti ya, Sad ya? Hah? Bukan diganti. Ya, dalam syariat boleh ganti. Kalau memang dia bukan laki-laki yang dia termasuk golongan yang fasik umpamanya, ada hak seorang perempuan kemudian meminta kepada Allah, ya, karena dia ingin mendapatkan seorang suami yang membimbing dia sampai ke dalam surga Allah. Tapi ini bagi yang di luaran sana. Kalau bagi bunda-bunda MKI mah, doanya adalah, ya Allah, berikan kami sehidup semati, gitu. Ya, karena suaminya adalah saleh semua, insya Allah. Amin. Dan kalau ditakdirkan tadi saat ada suaminya yang sudah meninggal atau mungkin malah cerai dan sampai saat ini belum mendapatkan suami, tapi di surga apa yang juga bisa didapatkan selain tadi, kalau ridho suami mungkin sudah tidak mungkin lagi karena sudah wafat gitu ya, apa saja mungkin yang bisa didapatkan dari seorang perempuan yang tidak lagi punya suami? Baik, pertama adalah harus tetap dapat ridho suami. Berarti harus cari. Cari suami. Iya dong. Ya, artinya yang ingin mendapatkan itu kan. Saya ingin mendapatkan ridho suami, Ustaz. Ya berarti ini nggak ada suami, ya cari. Gimana caranya? Ya sampaikan kepada pengurus MKI. Sampaikan apa? Biar didoakan, gitu ya. Ya. Tulis ya, tulis. Ya. Gitu. Yang kedua setelah itu, ini serius ini. Ya. Iya, karena menjalankan syariat agama itu lebih utama, ya kan? Lebih utama karena menutup celah daripada tipu daya setan. Ya, setan itu lebih lihai, lebih pandai, maka tutup celah itu. Bila Allah mudahkan, saya pernah kasih doa nggak ya untuk mendapatkan pasangan? Pernah nggak? Belum. Belum, kata Bunda Dirwana, mewakili yang lain. Ya, sebentar, saya lupa ayatnya. 98 ya. Ada di surat Fatir kalau nggak salah. Bukan, masalah ada Anbiya. Tadurni. Sebentar. Ya, Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat 89. Saya takut salah tadi. Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa ahli waris. Maksudnya agar diberikan keturunan dan diberikan pasangan. Berdoa dengan doa itu. Al-Anbiya 89, mulai dari kalimat
la Rabbi la tatarni. Ya, jadi berusaha agar mendapatkan pasangan yang soleh. Bila kita tidak menginginkan, ya tentu banyak jalan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu Ustaz Khalis. Gitu. Bisa lewat anak saja tadi ya yang baru disebutkan oleh Tuan Sebutkan Guru. tadi. Anak juga bisa jadi pemberi syafaat. Maka jadikanlah mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaiknya dalam agama sehingga mereka menjadi anak soleh, solihah, dan tentu ini juga menjadi pintu bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat dari anak-anak kita. Tentu yang paling utama dari Rasulullah, karena siapa yang tidak ingin kita mendapatkan syafaat masuk surga tanpa hisab ya, itu menjadi sebuah puncak kenikmatan ya, Ustaz ya. Punya kenikmatan kita bisa masuk surga tanpa hisab, dan mudah-mudahan ini ikhtiar kita ngaji tiap pagi bersama MKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menjadi ahli surga, masuk surga tanpa hisab. Dan kayaknya tak lengkap kalau tidak ada doa dari Tuan Guru ini sebagai penutup, karena mudah-mudahan apalagi di Yaumul Jumat ini mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallah semuanya para jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini di Yaumil Jum'ah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan dan sehat. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Lagi insyaallah di majelis berikutnya di hari Jumat dan setiap malam majelis tadabbur Al-Qur'an insyaallah. Syukran Ustaz Khalis yang memandu acara. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Tuan Guru atas ilmu dan nasihatnya. Dan sebelum ditutup, barangkali ada yang disampaikan dari Dr. Fikis. Dokter, silakan untuk kegiatan besok hari. Baik, Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Majelis Indonesia, besok insya Allah kita akan tetap mengadakan hitanan massal. Insya Allah ada yang terdaftar nih 5 peserta, namun ini masih mengkonfirmasi ada satu lagi yang memang itu daftar tunggu yang kemarin. Ya, jadi kita antara 5 atau 6 peserta. Insya Allah kita akan adakan besok di Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia. Kita start seperti biasa berkumpul jam 8, nanti sebisa mungkin di bawah jam 9 kita sudah mulai, dan di bawah jam 12 kita udah selesai ya. Udah selesai. Mungkin kalau cuma 5-6 mungkin bisa selesai 2 jam lah perkiraannya gitu. Undangan untuk jamaah sekalian yang bisa hadir, kita silaturahim kembali, kita bisa menguatkan ukhuwah kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan esok hari diberikan kelancaran dan memberikan manfaat buat umat. Itu saja. Baik. Dari Bu Darmi, silakan koordinator lapangan. Korlap. Ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, insya Allah besok kita seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Vicky,
Saya ucapkan terima kasih atas support dari jamaah MKI semua demi lancarnya acara besok. Alhamdulillah sudah masuk baik bingkisan untuk amplop itu sudah ada beberapa jamaah yang berdonasi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya biar besok acara berjalan lancar. Insya Allah lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khair katsiran atas semua dukungannya ya, dari para jamaah dan juga para pengurus yang begitu gesit ya, Bu Darmi, Dr. Piki dan juga jamaah pengurus yang lainnya yang sudah bahu-membahu membantu untuk kegiatan pelaksanaan hitan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk keberkahan kita semua, bukan hanya pengurus, tentunya juga semua jamaah yang terlibat mendukung maupun yang mendoakan kami. Tentu ini menjadi bagian dari hajat kita semua, bagaimana acara ini bisa bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berlanjut terus, karena begitu banyak jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan mudahan dengan harta kita yang kita bagikan dalam bentuk infak fisabilillah melalui MKI menjadi jalan bagi saudara kita untuk mendapat kebaikan dari kita semua, dan ini investasi amal yang mudah-mudahan juga kita akan petik di akhir kelak menjadi amalan yang terbaik kita. Allah lipat gandakan pahalanya, bukan hanya di akhirat kita dapat menikmatinya, dan juga Allah juga tunjukkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua, keberkahan untuk kita dan keluarga kita menjadi balasan yang terbaik untuk kita semua. Baik, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.